Baik, salam investigasi sport. Pemirsa investigasi sport, kembali lagi kami dalam tayangan olahraga, khususnya menyorot tentang sepak bola nasional. Pemirsa investigasi sport, sepak bola Indonesia telah hidup kembali. Kompetisi Liga 1, Liga 2, dan Liga 3 akan digulirkan. Dan saat ini kami akan ngobrol santai dengan Ketua Asosiasi PSSI Provinsi Sumatera Barat, Bang Indra Datuk Raja Lelo. Dan kami akan menanyakanlah bagaimana kesiapan Asprov PSSI Sumatera Barat untuk menggelar kompetisi Liga 3, baik Liga 3 maupun Liga Junior dan Liga tingkatan bawahnya. Dan langsung saja kita perkenalkan narasumber kita pada sore hari ini. Dan sebelum kami mengulas secara apple to apple dengan beliau, jangan lupa tekan subscribe dan beri komentar Anda di bawah kolom ini. Baik, langsung saja kita perkenalkan narasumber kita pada sore hari ini. Beliau adalah Bang Indra Datuk Raja Lelo. Bang Indra, selamat sore Bang Indra. Sore, Assalamualaikum. Terima kasih Bang telah hadir di Investigasi Channel. Bang, kita ingin ngobrol lah, artinya sejauh ini bagaimana sih Bang persiapan Asosiasi Provinsi Sumatera Barat untuk menggelar kompetisi Liga 3 di Provinsi Sumatera Barat, Bang? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat terima kasih sekali. Memang masih ada juga perhatian dari Pak Iman tentang sepak bola. Memang sepak bola di Sumatera Barat itu tanggung jawab kita bersama. Walaupun asosiasi itu ada ketuanya, tapi sebagai warga masyarakat Sumatera Barat tentu kita peduli dengan sepak bola Sumatera Barat. Dan itu bagian dari tanggung jawab kami di Asprov, dan tentu ini harus kita perhatikan betul. Ya, kemarin itu memang PSSI itu tidak menggulir liga, termasuk Liga 1, Liga 2 dengan Liga 3. Tapi alhamdulillah tahun ini 2021 karena sudah ada juga surat dari PSSI untuk kita gelar gitu. Jadi semuanya baik Liga 1, Liga 2 dan 3 itu akan digelar dalam tahun ini. Dan khusus Liga 3 itu nanti kita akan mulai 3 bulan ke depan itu kita sudah bisa memulai. Dan itu alhamdulillah nanti mudah-mudahan kita akan mengundang seluruh klub-klub ke kabupaten kota untuk membicarakan ini dengan seluruh klub yang ada di Sumatera Barat. Dan kita akan siap menggelar itu. Bang, sejauh ini kan kompetisi ini kan kita hampir 2 tahun Bang ya, dihantam badai pandemi ya, gitu. Artinya bagaimana persiapan tim kontestan ini Bang untuk menyambut Liga 3 saat ini Bang? Apakah para tim itu sudah siap Bang? Jadi memang kita dalam kondisi pandemi ini memang segala persiapan tentu terbatas. Tetapi yang namanya sepak bola, kemauan dari masyarakat kita termasuk klub-klub, mereka itu tetap mempersiapkan diri walaupun tidak ada kompetisi. Tetapi dengan kemauan, dengan hobi juga, tentu mereka juga mempersiapkan. Tetapi memang agak berbeda. Kalau dulu memang full dia mempersiapkan diri. Nah, kalau sekarang tentu ada keterbatasan. Dan itu kita maklumi. Saya rasa karena kondisi pandemi, semua orang memaklumi. Dan juga seluruh kegiatan-kegiatan apa saja, bukan sepak bola saja. Tentu ini yang membuat pecinta sepak bola. Dan kita dari Asprov juga memahami itu. Itu kan Liga 3 Bang, artinya untuk kompetisi jenjang tingkat junior, apakah ada rencana juga Asprov PSSI Sumatera Barat untuk memberikan satu ruang dan wadah untuk menggelar kompetisi juga? Jadi kita Liga 3 itu kita tetap putar dan juga ada juga suratinnya. Suratin itu adanya usia 17, ada juga usia 15 dan juga kalau memungkinkan 13 juga kan kita putar. Jadi semuanya akan kita putar, tentu kita menunggu regulasi dari PSSI. Yang penting kalau sudah ada, nanti akan kita undang seluruh klub-klub yang ada di Sumatera Barat yang akan mengikuti ini. Bang, voter untuk PSSI Sumatera Barat ada berapa tuh Bang? Klub-klub yang jadi anggota PSSI Provinsi Sumatera Barat? Jadi voter kita itu ada sekitar lebih kurang 52 Bang. 52 ya. 52 ya. Artinya disitulah klub-klub nanti akan berkecimpung di kompetisi Liga 3 Bang ya? Ya, jadi di situ ada klub dan juga askap-askot di situ. Oh, di situ gitu ya, Bang. Dari ini 54 itu. Iya. Bang, kita agak melebar dikit lah Bang. Jadi ini kan banyak putra-putra kita Bang.
menjadikan pemain kirim timnas, ataukah ada keinginan lagi Bang, artinya untuk meningkatkan sumber daya manusia khususnya di bidang sepak bola nih, untuk menciptakan pemain-pemain berkualitas untuk disumbangkan ke timnas Bang? Ya, jadi dengan diputarnya kompetisi, dengan diputarnya liga itu adalah suatu ajang bagi pecinta-pecinta sepak bola dan juga pelaku sepak bola, yang mana nanti itu tempat mereka itu bagaimana dia muncul dari situ nanti, misalnya dari Liga 3 atau mungkin dari Suratin, itu akan muncul dari pemain-pemain yang berkualitas nanti. Tetapi kalau kita tidak memutar kompetisi, tentu ajang itu akan tertutup. Dan juga pelatihan-pelatihan seperti pelatih dan juga masalah kompetisi, itu tetap kita adakan semua itu. Walaupun kemarin itu ada pandemi, Sumatera Barat itu paling banyak program dari PSSI melaksanakan itu. Memang keterbatasan mungkin, misalnya ada lisensi A, lisensi B, kita adakan di Sumatera Barat. Daerah lain mungkin jarang itu. Kita Sumatera Barat ini paling banyak program yang bisa dipercaya, diberi kepercayaan oleh PSSI. Makanya kita siap semuanya. Seluruh program yang diserahkan ke kita laksanakan. Bang, ya. Alhamdulillah kemarin itu ada lisensi A juga, pelatih, dan juga ada juga B, dan juga Pilanesia, itu kita adakan semuanya. Artinya kan ini salah satu dukungan moral dari PSSI, artinya Sumatera Barat dipercaya selalu Bang ya. Jadi tuan rumah penyelenggaraan AFC maupun penyelenggaraan lisensi pelatih selanjutnya Bang. Nah, ini Bang, ada anekdot juga Bang. Sumatera Barat banyak melahirkan pelatih-pelatih berkualitas, banyak juga melahirkan pemain-pemain berkualitas. Saat ini kalau Abang melihat lah tentang sepak bola Sumatera Barat, khususnya Semen Padang ada di kompetisi Liga 2, PSB Padang di kompetisi Liga 3. Bagaimana Bang? Artinya di luar juga Sumatera Barat tuh banyak pelatih-pelatih berkualitas, tapi kenapa tim itu sampai jatuh ke bawah gitu Bang? Gini ya, itu sering ditanyakan oleh warganet itu Bang. Jadi begini, sepak bola itu adalah tim. Artinya tim itu ada di sana itu kepengurusan, ada di sistem manajemen, ada pemain, ada sampai ke perlengkapan dan pelatihnya itu. Kalau tim itu tidak kuat, mulai dari yang saya sebutkan tadi, mulai dari kepengurusan sampai ke pemain, sampai ke perlengkapan itu tidak kuat, itu akan berdampak kepada tim. Saya juga pernah membawa tim PSP Padang itu. Benar. Dari 2004 sampai 2007 itu mengantarkan ke divisi utama. Iya, benar. Ya. Dan itu tingkat yang tertinggi di sepak bola Indonesia. Kita sudah mengantarkan PSP itu. Di 2008 itu kita sudah sampai di divisi utama. Jadi itu sudah setara dengan Persija, dengan Persebaya, dengan yang lain-lainnya itu. Termasuk dari daerah-daerah lain. Itu kita sudah mencapai titik itu. Makanya kita harus berpikir, kalau kita mau mengikuti suatu liga, kita harus punya target. Kepengurusan juga punya target. Pelatih juga harus punya target. Jangan sekedar mengikuti, nanti kita adakan Liga 3 misalnya. Kita mengadakan Liga 3, klub-klub sekedar mengikuti persyaratan sebagai anggota, itu tidak bagus. Kita harus punya target. Kepengurusan juga punya target. Diikutkan ini, dia harus punya target. Apa? Misalnya kita Liga 3 itu, target kita harus lolos divisi Liga 2. Harus itu targetnya. Kalau kita tidak mempunyai target-target seperti itu, mubazir kita ikut. Dan juga kita juga harus mempersiapkan tim kita itu. Kita persiapkan tim itu. Jangan kita lihat pelatihnya juga, pemainnya juga, dan juga masalah keuangan juga dipersiapkan. Artinya nggak bisa setengah-setengah sepak bola nih Bang ya? Iya, enggak boleh. Karena kita memerlukan dana biaya yang cukup besar. Jadi kalau cuma kita mengikuti Liga 3, tapi target kita nanti untuk Sumatera Barat, kalah menang biasa, itu enggak boleh. Sepak bola tidak boleh seperti itu. Sepak bola itu harus mempunyai target. Kalau saya dulu di PSP itu, saya sempat manajer PSP itu 3 tahun, 4 tahun, 2003 sampai 2008 itu mengantarkan PSP itu sampai divisi utama. Jarang orang yang bisa seperti itu. Boleh kita lihat, sampai sekarang pun belum ada di Sumatera Barat yang mengantarkan. Terakhir itu 2008. Sampai sekarang jangankan Liga 2, Liga 1, Liga 2 aja nggak bisa. Jadi itu memang betul-betul kerja keras dari kepengurusan, manajemen, dan juga terutama sekali tentang biayanya itu yang perlu dipikirkan. Dana itu sangat penting untuk sepak bola.
Dan juga biaya-biaya seperti itu tentu ini yang perlu dibicarakan tingkat kepengurusan, tingkat manajemen itu perlu. Jadi kalau saya dulu manajer PSP itu, biaya itu saya siapkan dengan kantong pribadi dulu. Walaupun nanti ada yang dibayar lagi silakan. Tapi rata-rata memang kalau saya perhatikan memang tetap kurang gitu. Artinya tentu itu bentuk pengabdian kita sepak bola. Saya pecinta sepak bola, makanya satu-satunya olahraga yang saya pegang itu maunya sepak bola aja. Yang lain-lain saya tidak mau. Kita serahkan ke ahlinya. Tapi kalau kita tidak menguasai sepak bola, kita tidak mengerti mengatur sepak bola, kita tidak mengerti tentang manajemen sepak bola, kalau kita pegang nanti akan hancur aja. Jangan sepak bola itu datang-datang nanti mau pegang aja gitu. Mau jadi manajer aja, tapi dia nggak ngerti bagaimana sepak bola itu, bagaimana memanage tim itu, bagaimana dengan kepengurusan, pembicaraan dengan kepelatihan. Itu harus kita dudukkan dulu. Kalau saya dulu memang dipercaya penuh, memang sebagai ketua harian PSP dan juga sebagai manajer PSP, saya semuanya serahkan ke saya semua. Saya tidak mau juga jadi boneka, jadi kepengurusan itu tidak mau saya. Makanya sepak bola saya mempercayakan seperti itu, termasuk PSSI Asprof sekarang ini. Saya juga dibantu oleh sekretaris dan juga kepengurusan lain. Makanya PSSI itu tetap eksis dan seluruh program itu kita jalankan. Besok ini setiap kegiatan-kegiatan Liga 3 kita putar terus. Kalau kemarin kan nggak ada izin, tidak ada izin dari pusat, dari Polri juga nggak ada izin, dan kita memahami itu karena COVID ya. Mungkin kalau harapan dari Bang Indra artinya bahwasannya bagaimana kompetisi di Sumatera Barat ini berjalan secara kompetitif gitu Bang ya. Artinya klub-klub ini juga mampu bersaing untuk ke tingkat nasional. Sejauh ini Bang, artinya Bang, klub-klub yang ada di Sumatera Barat ini Bang, mampukah menjawab ekspektasi masyarakat Sumatera Barat Bang? Sebetulnya itu keinginan ya. Kalau kemauan ada, apalagi setiap daerah itu kan punya punya APBD ya. Apalagi di sana juga ada kepala daerah. Yang mana setiap daerah itu kan membawa nama daerah masing-masing. Mereka mengikuti itu misalnya Kota Padang, dia bawa nama Kota Padangnya. Daerah Sawalunto, Sijunjung segala macam, termasuk Pasaman itu kan dia bawa nama daerah. Makanya kita menghimbau juga kepada ketua-ketua Askap Askot dan juga kepala-kepala daerah, tolong diperhatikan daerah dia masing-masing. Bagaimana sekedar membiaya ini masa tidak sanggup. Saya rasa dalam kondisi sekarang pun tidak terlalu besar, apalagi Liga 3 ini tidak terlalu besar. Dan juga ada beberapa klub yang dinilai mampu ya. Kota Padang mampu, daerah-daerah lain banyak juga yang mampu. Dan juga tidak bisa menyebabkan klub-klub ini terhenti sampai mengikuti itu aja. Kita juga punya target. Ada juga yang saya lihat di beberapa daerah nanti sekedar ikut aja. Habis itu nanti kalaupun menang juga takut. Nanti biayanya besar lagi, nanti Liga 2 besar. Kalau itu tidak usah ikut. Mubazir ngabis-ngabisin duit aja. Makanya kita mengimbau juga kepada seluruh pecinta sepak bola dan juga seluruh kepengurusan yang ada di Askap Askot, termasuk juga kepala daerah, tolong diperhatikan ini. Karena setiap daerah itu berkewajiban sebagai anggota Asprof, tentu dia wajib ikut itu. Kalau 3 kali aja berturut-turut, mereka sudah dikeluarkan dari keanggotaan Asprof itu. Tidak ada nama lagi di sana. Gitu, sanksinya juga ada. Ada ya Bang. Nah ya Bang, ini tadi kita kembali Bang. Tadi cukup menarik Bang. Abang pernah sebagai manajer, pernah Bang masuk dalam klub itu sebagai manajerial. Bang, sebenarnya kalau dalam kepengurusan tuh yang dibutuhkan sebagaimana teamwork yang bagus baik kepengurus ke tim itu gimana itu Bang? Bagaimana supaya tim itu mampu menciptakan prestasi itu harus dibarengi dengan apa itu Bang? Jadi begini. Menarik itu. Jadi kalau saya dulu di kepengurusan itu kita harus bicarakan dengan kepengurusan dulu. Kita mau mencapai hasil, kita harus bicara dengan kepengurusan. Habis itu dengan manajemen kita, dengan pelatih, dengan pemain. Dengan pelatih juga. Kamu sebagai pelatih punya target nggak? Apa targetnya? Begitu juga, dia harus juga ada kontraknya gitu. Walaupun kecil tapi jelas gitu. Jangan nanti
Kita nyuruh pelatih hadir, tetapi pelatihnya nggak dapat apa-apa, ya nggak semangat. Dan juga pemain juga seperti itu. Walaupun dia kecil, kontraknya jelas. Memang amatir ini kan nggak terlalu terikat kontrak yang terlalu ini ya. Tapi minimal kita harus ada pembicaraan. Dengan kepengurusan juga itu. Kalau kita sebagai manajemen, bagaimana? Targetnya apa? Pengurus juga menanyakan itu. Dengan pemain-pemain juga seperti itu. Jadi satu persepsi, satu target, satu langkah gitu. Jadi kalau tidak ada hal-hal yang kita bicarakan seperti itu, tentu kita tidak punya target, asal-asal ikut aja. Jangan seperti itu. Artinya harus memang dipersiapkan Bang ya, baik secara manajemen. Ya. Harus dipersiapkan. Sepak bola itu tidak sekedar hobi aja. Karena sepak bola sekarang itu udah industri. Nah, jadi udah ada hasil gitu. Jadi target juga harus ada di sana. Contohnya sekarang, kalau sekarang itu Liga 3 ini akan diputar, nanti kita tidak ada regional lagi. Kita langsung nasional. Iya. Jadi nanti pemenang dari juara Sumatera Barat itu langsung tingkat nasional. Nanti untuk lolos ke Liga 2 itu ada 4 klub gitu. 4 klub yang lolos nanti. Ke Liga 2 itu. Kotanya besar. 8 ya, 8 kalau tidak salah di 8 ya. Yang lolos itu tingkat nasional 8 nanti. 8 tim. 8 Luar tim. biasa itu ya Bang ya. Iya, itu yang lolos nanti. Jadi peluang itu cukup besar. Peluang itu setiap daerah itu cukup besar. Dan mudah-mudahan nanti Sumatera Barat itu saya berharap ya kita harus betul-betul peluang itu cukup besar. Kita harus betul-betul mengikuti ini. Saya menghimbau juga kepada seluruh klub yang ada di Askap-Askot di Sumatera Barat mengikuti ini sungguh-sungguh dan mempersiapkan tim. Walaupun waktu kita sedikit ya, saya rasa sebagai pemain bola itu tidak ada ya kata istirahat, tidak ada. Minimal kepentingan dia pribadi-pribadi, dia ingin jadi pemain bola yang baik. Luar biasa. Bang, ini lagi menarik nih Bang. Artinya Abang kan sebagai ketua Aspro PSSI Sumatera Barat. Artinya Abang melihat saat ini ada 2 klub besar, dua klub legendaris yang ada di Sumatera Barat, nih, PSP dan Semen Padang Bang. Bagaimana Bang, rasa yang Anda rasakan di saat mereka saat ini belum mampu kembali lagi ke habitatnya Bang? Jadi beda-beda ya, beda Semen Padang, beda PSP. Kalau Semen Padang itu dibiayai oleh perusahaan. Jadi perusahaan itu tergantung nanti siapa yang komando di sana. Kalau memang yang mengemandoi daripada Semen Padang itu adalah orang yang betul-betul hobi dengan sepak bola, paham dengan sepak bola, ada keinginan untuk lolos, saya rasa itu tidak berat. Karena biaya sudah ada, anggaran sudah ada. Tidak sulit gitu. Itu lebih gampang lagi. Itu Bang ya. Nah, beda dengan PSP. PSP ini anggaran kalaupun ada, nanti dibantu APBD mungkin. Kalau dia tidak profesional, ada PBD-nya. Misalnya Liga 3 ini kan bisa dibiayai oleh PPT. Dan itu saya rasa memang sama dengan apa juga. Bedanya beda pembiayaan aja. Kalau memang betul-betul orangnya paham dengan sepak bola, dan ketuanya juga paham dengan sepak bola, juga ada kemauan, dan pingin juga melihat dan prestasi, saya rasa cukup mudah juga saya rasa. Ini perlu dibicarakan. Kalau kita tidak paham, kita harus undang para pelaku-pelaku sepak bola, kita bicarakan duduk bersama. Dan nanti juga manajemen dari PSP itu juga akan dibicarakan bagus-bagus dulu. Jangan nanti asal tunjuk aja. Datang-datang dari mana-mana dan langsung jadi manajer. Dari mana-mana nanti jadi pengurus, jadi ketua. Itu nggak bisa itu Bang? Sebetulnya bisa aja. Kalau memang dia betul-betul menguasai dan betul-betul dia punya kemauan, dan punya anggaran sah-sah saja. Tapi kadang-kadang saya maaf juga, kadang-kadang ada yang jadi pejabat langsung jadi ketua, atau nanti pengusaha banyak duitnya tapi dia nggak ngerti sepak bola, susah juga. Banyak uang pun tidak bisa menjamin tuh Bang. Tidak jamin kan. Jadi harus ada kombinasi antara pelaku sepak bola yang betul-betul memahami dan juga mungkin ada pendana yang cukup. Dan juga didukung oleh pengurus yang kuat, itu akan bagus hasilnya nanti. Tergantung nanti cara memilih pelatih. Pelatih juga seperti cara memilih pemain.
Jadi tidak gampang. Satu aja yang timpang itu agak susah juga kita nanti sepak bola. Harus sinergis. Harus sinergis. Jadi memang itu yang harus kita perhatikan sebagai pelaku sepak bola harus seperti itu. Ini Bang, agak substansial lah Bang. Apa arti sepak bola bagi Datuk Indra Rajal itu? Saya itu sepak bola bagi saya itu tidak bisa dipisahkan. Saya sudah berapa lama jadi mulai dari ketua bidang prestasi di PSP Padang. Di samping klub kita sendiri ya. Klub ada kita, klub Putra Gaung juga ada. Kalau dulu Putra Gaung itu di mana-mana turnamen itu selalu Gaung itu juara. Boleh ditanya. Iya. Itu saya hobinya di situ. Yang kedua tentu hidup saya ini banyak di sepak bola. Saya tidak mau pegang cabang apa saja selain sepak bola. Nggak tertarik ya Bang? Nggak tertarik. Jadi ketua harian PSSI ini udah saya rasa karena saya hobi ya. Sudah ketua harian itu saya udah 3 periode ketua harian. Saya nggak mau juga kalau ada yang berminat jadi ketua PSSI. Saya cerahkan dulu Pak Armen An. Saya gabung juga. Saya membantu beliau aja. Bisa juga dulu juara-juara di Palembang mana-mana kan. Dan juga bagi saya itu sepak bola suatu hobi saya betul. Saya kalau tidak datang ke lapang sepak bola, mungkin kalau kemarin-kemarin ini memang agak sibuk sedikit ya. Iya, sibuk. Tetapi seluruh kegiatan-kegiatan sepak bola itu saya selalu hadir di situ. Dan juga mulai dari PSP, mulai dari PSSI, jadi kepengurusan semuanya kita tetap ada di sana. Dan kita berkontribusi ke sana, ke sepak bola itu. Ya artinya gini Bang, dengan kesibukan Abang sebagai ketua partai, Abang sibuk di ketua PES banyak begitu sibuk, apakah sempat masih ngurus sepak bola itu Bang? Jadi begini, Itu dia, Bang. dengan mengurus sepak bola saya lebih enjoy lagi. Artinya apa? Iya. Mengurus partai itu kan tiap tahun aja. Iya. Pilkadanya nggak tiap ini juga, tiap tahun juga, dan juga pileknya juga tidak terlalu sibuk. Saya santai aja ngurusnya. Saya lebih banyak sibuk ngurus sepak bola. Sepak bola Bang ya. Di samping rutinitas sebagai anggota DPRD, sebagai ketua DPRD, tentu saya lebih lebih banyak mengurus sepak bola. Dan itu adalah hobi saya. Hidup saya itu akan lebih senang ngurus sepak bola. Itu. Artinya Bang, sebagai ketua Aspor PSSI Sumatera Barat Bang, apa yang Abang rasakan dilihat putra-putra terbaik yang ada di Sumatera Barat dipanggil timnas nasional Bang? Saya suatu kebanggaan bagi saya. Saya dulu juga ada mengantarkan beberapa pemain yang sempat juga ke Uruguay. Ada dari Pariaman juga dulu ada. Yang terbaru Genta Alfredo Bang ya? Iya, itu suatu kebanggaan bagi kita. Apalagi Sumatera Barat ini ya, yang suatu kebanggaan juga bagi kita. Pelatih-pelatih terbaik itu ada di Sumatera Barat. Pelatih-pelatih terbaik itu ada di Sumatera Barat. Pemain-pemain juga seperti itu. Jadi suatu kepuasan, kebanggaan bagi kita. Dan juga kita melihat sepak bola itu saya tidak bisa lepas dari sepak bola sebetulnya. Ya, itu hobi saya betul. Mendarah daging itu Bang ya? Iya, jadi memang sepak bola itu orang sportif. Iya. Kalau kita menjiwai sepak bola orang sportif. Iya. Saya seperti itu juga. Jadi tidak terhambat juga karena mengurus partai. Karena sebagai anggota DPRD tidak juga. Sepak bola itu enjoy aja. Yang penting seluruh program kita jalankan. Seluruh apa yang diinginkan oleh PSSI kita jalankan. Boleh di seluruh Indonesia itu boleh ditanya. Aspros PSSI Sumatera Barat itu. Selalu dengan PSSI itu selalu dekat, selalu menjalankan apa yang diperintahkan PSSI Pusat. Kita jalankan semua program. Apalagi itu menyangkut kepada daerah ya. Dan juga kalau ada program itu tentu ada dampaknya bagi pemain, bagi pelatih, dan juga bagi pengurus. Banyak dampaknya program yang diberikan oleh PSSI itu. Nah, Bang, ini kan rencana tadi Abang sampaikan bahwasannya kompetisi rencana akan digelar pada 3 bulan ke depan lah. Sejauh ini Bang, udahkah sosialisasi dengan para klub Bang? Iya, memang suratnya baru datang dari PSSI dan itu dalam minggu ini kita akan rapatkan dengan seluruh kabupaten kota, Askap-Arkot, nanti akan kita undang. Surat edarannya sudah ada dan itu nanti kita menunggu regulasi dari PSSI-nya.
Dan itu nanti kita akan undang seluruh askar-askor dan klub-klubnya, kita akan bicarakan itu nanti. Yang penting, saya berharap seluruh klub-klub itu nanti bisa ikut dalam kompetisi ini. Dan sudah tanggal, juga tinggal nanti regulasi tentang workshopnya juga akan diadakan nanti oleh PSSI. Sejauh ini Bang, rapat-rapat yang dilakukan Asprov dengan PSSI Pusat Bang, secara virtual tuh Bang, apa yang bisa disampaikan Bang dari PSSI ke publik itu Bang? Kiranya apa informasi yang bisa disampaikan ke publik itu? Iya, pertama sekali masalah Liga 3. Liga 3 sudah kita sampaikan, WhatsApp sudah kita sampaikan semua, dan juga aturan-aturannya kita sudah sampaikan. Dan juga nanti kita juga akan mengundang seluruh askar-askor itu dan juga klub untuk mendudukkan ini, mungkin sistemnya apa aja yang akan kita putar, itu nanti akan kita bicarakan lagi dengan klub-klub. Oke lah Bang, closing statement Bang, apa yang bisa Bang sampaikan kepada publik sepak bola Sumatera Barat, khususnya para klub-klub yang akan berkompetisi di kompetisi Liga 3 Bang. Silakan Bang Indra. Jadi terima kasih, saya sebagai Ketua Asprov PSSI Sumatera Barat, kita berharap kepada seluruh klub-klub yang ada di Sumatera Barat, nanti Liga 3 kita itu akan kita putar secepatnya, 3 bulan itu sudah selesai sampai Desember. Dan juga tentu dengan menjaga protokol kesehatan ya, tentu ini juga kita himbau bagaimana kita nanti dalam pelaksanaan Liga 3 kita tetap menjaga itu. Yang kedua tentu kita berharap Liga 3 ini kita ikuti dengan serius. Dengan serius artinya tentu jangan kita asal mengikuti tapi kita tidak punya target. Harapan kita kepada seluruh klub-klub yang ikut nanti harus mempunyai target, harus mempunyai suatu komitmen, dan juga ada wakil klub-klub yang ada di promosi Liga 2 nanti. Harapan kita dari Sumatera Barat ada perwakilan kita yang bisa duduk ke Liga 2 nanti. Optimis Bang itu? Saya rasa optimis sekali, tergantung kepada klub-klub yang ada. Iya. Oke Bang Indra, terima kasih atas kehadirannya di Investigasi Channel. Baik, demikianlah obrolan kami dengan Ketua Asosiasi Provinsi Sumatera Barat, Bangda Indra Gaturaja Lelo, bahwasannya memaparkan bahwasan Asosiasi Provinsi Sumatera Barat siap untuk menggelar kompetisi baik Liga 3, Suratin, dan kelompok usia yang lainnya.